wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-Bashir al-Nadhir was-Siraj al-Munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yawmil masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahil nabiyyi was-sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabar-sabaran mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Dengan wasilah abah guru kita bisa berkumpulan malam hari ini di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kembali mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada sejarah hidup yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan kita pun mengambil berkat dengan mengingat akan haulnya abah guru. Mudah-mudahan apa yang kita gawi ini menjadi wasilah, menjadi penyebab Rasulullah menadhurah kepada kita, abah guru pun menadhurah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berjalan di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu, wara'ad dajjal fi suratihi ru'ya 'ainin la ru'ya manam. Faqila ya Rasulullah kaifa ra'aitah? Qala failamaniyad wa huwa aqmaru hijan ihda 'ainayhi qa'imatun ka'annaha kawkabun durri ka'anna sya'rahu aghsanu syajarah syabbahahu bi'abdil uzza ibni Qatan. Pada ketika malam di mana Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Dajjal yang sebenar-benarnya dengan matanya, bukan dalam mimpi. Jadi waktu malam Nabi berjalan antara Mekah menuju Palestina, itu Nabi ditamuakan lawan Dajjal. Nabi melihat dengan mata kepala beliau, bukan dengan mimpi, tapi bujur-bujur berhadapan melihat Dajjal. Maka Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk rupa Dajjal yang Tuhan lihat? Kayak apa jurang rupaannya Dajjal tuh? Baginda berkata, orangnya sangat tinggi dan sangat besar. Bahasa kita kampung, panjang besar, tinggi besar. Tubuh badannya putih bersih warna kulitnya. Salah satu biji matanya terkeluar. Matanya seumpama bintang yang berkelip-kelip. Rambutnya tebal seakan-akan dahan kayu yang rimbun daunnya. Baginda menyamakan rupa paras Dajjal itu mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Jadi bahari itu ada hihiripannya rupanya, hihiripan Dajjal. Nah, waktu Nabi malam Isra Mi'raj itu melihat rupaan asli kayak apa Dajjal. Ternyata dijelaskan Nabi, Dajjal itu orangnya tinggi, awaknya benar, baguslah bahasanya tuh, panjang besar orang kampungnya. Nah, indah itu kulitnya putih bersih, tapi sayang matanya ada keluar. Di akwar atau model kayak picak sabalah katanya Dajjal. Tapi nang picak ini ngaku jadi Tuhan kena. Percaya orang yang aku jadi Tuhan. Pertama tuh memang kadang aku jadi Tuhan. Kayaknya Dajjal nih mengaku jadi nabi. Ada aja yang percaya.
sampai katanya mengaku jadi Tuhan. Apalagi kita Indonesia ini pasar bagus ya, sarang berpayung. Sudah tahu rumus dalam tauhid, bila ada orang mengaku jadi nabi setelah adanya Nabi Muhammad, wajib kada percaya. Tapi ngarannya Indonesia pasar bagus, payu aja. Ada yang ngaku jadi nabi, ada anak muridnya. Ada yang ngaku jadi Nabi Isa, tukang gunting ngaku jadi Nabi Isa, percaya aja. Ada nama ngaku mantan petinju, ngaku jadi nabi, ada aja anak muridnya. Bahkan di Indonesia pernah ada yang ngaku jadi malaikat Jibril. Alhamdulillah ditangkap. Nah itulah hebatnya kepolisian Republik Indonesia. Jangankan maling lawan teroris, Jibril tangkap benernya. Itu hebatnya kepolisian kita. Tapi Jibril palsu banget. Lia Eden ngarannya, Lia Eden. Bisi kerajaan langit pernah menurunkan wahyu kepada Presiden SBY. Itu percaya aja. Padahal rumus kita belajar tauhid, bila ada nama mengaku napa-napa, apalagi ngaku jadi nabi setelah adanya Nabi Muhammad, kita wajib kada percaya. Dajjal kena mengaku jadi nabi, banyak pengikutnya. Dajjal pun akhirnya kena mengaku jadi Tuhan, tapi Tuhan picak matanya sebelah. Ini nggak sempurna ngarannya. Sedangkan kita bisi Allah, bisi sifat kamala sempurna. Tapi si Dajjal matanya picak. Rambutnya tabel, rambutnya Dajjal seakan-akan kayak dahan pohon na luar biasa, kayak itu pohon nang dahannya rimbun berdaun kayak itu, lebat rambutnya Dajjal. Nabi menyerupakan dengan Abdul Uzza bin Qatan. Jadi di zaman itu ada manusia namanya Abdul Uzza bin Qatan. Itu paling mirip kata Nabi Muhammad Dajjal. Itu rupanya lagi hiripannya. Mau bilang dalik lah. Makanya hampir mula anak tuh beradab. Jangan sampai mula anak beberang. Beberang aja jadinya kayak apa kah? Kalau pun nyasar. Kalau mula anak tuh baturan mau nang pembarangnya tahu hujak aja. Mau kayak itu. Dengarin nah hanya kawin nggak atau nak maulah biasa nah. Dengarin baik-baik. Para anak buat 17 tahun ini gitu. Tahap pertama baudu dua lagi bini. Tuntong baudu baca istighfar berdua. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah min kulli dzam. Atau apa kan istighfarnya kesalahan. Ndak nanti panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka. Sayyidul istighfar aja. Batuntong supaya artinya hidup ada terpisah. Dua laki bini bagus tuh syahadat bepager. Jarnya laki asyhadu an la ilaha illallah, jarnya bini wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bepager. Tersampok terus setelah sifatnya syahadat tuh pian karena mau terpisah. Bila ada Allah, ada Muhammad, ada Allah, ada Muhammad. Bilanya Allahnya dibaca oleh laki Muhammad Rasulullah, yang bini nyambung jadi tersampok terus. Mbah itu hanya baca doa Allahumma apa doanya barik lana doa nak makan gitu, makan juga aja makanan rohani juga pada bunga Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Tuh udah tontong baca itu kan. Ini belum lagi buka aurat, belum buka aurat. Amun pian hendak anak bungas baca ya musawwir 10 kali. Ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir, ya musawwir 10 kali. Nah, hanya panjang lagi dulu. Insyaallah pian anak bungas. Insyaallah ingat itu. Nah, insyaallah anak bungas ya. Makanya kita banyak melihat tuan-tuan guru tuh abahnya sederhana aja umahnya sederhana tapi anaknya bunga-bunga sih ya. Kenapa orang mulai berbicaan yang mau nasa maka rujak nah kayak itu.
jadi betul orang bagus hasilnya kayak itu lah. Kalau kopi nama hidup dajjal orang keluar gitu pulang timbul anak seorang yang kayak dipadahkan Nabi tadi daya. Alhamdulillah min dzalik. Cukup Abdul Uzza bin Khattab yang diserupakan Nabi dengan Dajjal. Anak-anak kita jangan lagi. Nah makanya babajaan itu nama ulah tuh. Nah ketika Dajjal ini kaina keluar, disinilah terjadi fitnah besar-besaran di alam ini ya. Di mana manusia digiring untuk mempercayai kepada Dajjal. Sampai hipnotisnya Dajjal itu menguasai seluruh dunia. Dajjal diberikan Allah kekuasaan yang super hebat. Dajjal bisa berhilang sekejip mata ada di timur, sekejip mata ada di barat, sekejip mata ada di utara, sekejip mata ada di selatan. Bisa aja kayak itu. Super sakti Dajjal. Disitulah banyak manusia kena terlena, manusia tergoda, manusia terhipnotis dengan kehebatan Dajjal. Khususan nang paling lamah buluan bibinian. Pokoknya jar bibinian tuh bilang dengar ada kabar Dajjal datang, budi kayak nak bukahan nontai Dajjal. Dah halus ya nya murek gitu itu deh. Ya kabari bahasa itulah Dajjal tuh berdiam di kota situ. Pas ditubuh di kota tuh misalnya berdiamnya. Itu nanang di anggrek sini berabut hana bukahan. Nak menyasah ke kota situ. Kamana jurang? Aku jangan menunti Dajjal. Kemudian daya tarik tersendiri itu luar biasa. Dajjal ini mereka magnetnya kuat. Khususan bibinian. Lamah-lamah dia. Lakas. Nah makanya zaman itu kita sebagai laki-laki apabila mendengar Dajjal sudah datang, tutup rapat-rapat lawang rumah, tutup jendela, tutupi semuaan, ventilasi tutupi semuanya, jangan dibuka supaya hipnotisnya jangan masuk ke dalam rumah. Bibinian di rumah, batisnya dijarat, tangannya dijarat, supaya kada kau berjalan kemana-mana. Jadi ibu-ibu, apabila kami menjarat tangan pian, kami menjarat batis pian, tolong jangan amok. Kami ingin menyelamatkan pian. Tapi itu kaina pas Dajjal ada mulai ini jarak lain wahana ngarasnya. Apa maksud jarak betis bini? Pak bisa apa menjarak betis bini? Itu lain wahananya udah. Nah, untuk kaina kan. Nah lalakiannya apa tugas? Membaca surah Kahfi. Nah surah yang paling ditakuti oleh Dajjal surah Kahfi. Kalau kawa sebukuan, kalau kada kawa minimal 1 sampai 10 itu dihafal. Bahkan jar Dajjal tuh bilangnya ada, kita nih hafal ayat 1 sampai 10 surah Kahfi, Dajjal ada, kita lewat di hadapannya, ini akan melihat. Sihirnya pun kada kena lawan kita, karena kita hafal ayat 1 sampai 10. Khususon ibu-ibu harus menghafal itu. Ayat 1 sampai 10. Kalau ko bener umur panjang pas ketemu Dajjal. Nah, ada mau persiapan kan ada pas awak jadi anak buahnya. Maka harap sihirnya Dajjal ini harap benar luar biasa. Nah disinilah manusia mengalami masa-masa ujian yang paling berat. Ini di zaman Dajjal nih. Di zaman Dajjal mereka mengalami, manusia-manusia zaman itu mengalami zaman yang sangat-sangat berat. Nah ini yang kita pikirkan masyarakat muslimin. Siapa kainan tetamu Dajjal? Siapa kainan nang tetamu Dajjal? Kita mungkin kada tetamu, tapi anak cucu kita kainannya. Mun kita kada kuat menuyuki doa lewat ini, kada mustahil. Wala'iyadzubillah min dzalik. Anak cucu nang ditinggali bisa jadi anak buahnya Dajjal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya kita bila kita hendak beranak jua banyaki menuyuki doa. Sebagaimana almarhum Guru Bangil disaksikan oleh almarhum abah guru sekumpul, saban malam Guru Bangil mengangkati anak sidin tengah malam tahajud, mulai nang halus sampai nang paling ganak, diangkat, diandak dihiga sajadah, diandak dihiga tuntong sembahyang 2 rakaat, doakan ya Allah jadikan anak ulun beriman soleh. Itu didoakan oleh beliau. Dan doa-doa orang dulu tuh kada lain, doakan anak pasti gitu. Lihat Datuk Kalampayan. Nah dipinta oleh Datuk, ya Allah jadikan anak cucu ulun alim, zahid,
ba ilmu, zuhud lawan dunia. Itu doanya Datuk Kalampayan. Allah anugerahkan kepada Datu 30 anak. Allah anugerahkan kepada Datu cucu sampai buyut beliau masih hidup 114 orang. Sampai sekarang anak cucunya Datuk Kalampayan menguasai di mana-mana tentang ilmu dan kezuhudan. Luar biasa benar. Di antara anaknya beliau Khalifah Haji Hasanuddin yang kemudian di generasi ke-8, generasi dari Datuk Kalampayan yang ke-8 mencetak Al-Alim, Al-Allamah, Al-Imam Bahrul Ulum Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Kita bisa melihat bagaimana makomnya beliau. Itu kada lepas daripada doa datuknya, Yurzaqul Aulad bi ta'atil ajdad. Anak cucu diberikan anugerah karena keberkahan datuknya bahari taat lawan Allah. Kita hendak anak cucu kita berhasil, kita hendak anak cucu kita diberkahi, kita dulu taat lawan Allah, taat firman Allah. Di Kalimantan Selatan ini ada salah seorang ulama besar, muridnya puluhan ribu. Itu mamanya bahari bakorinah bagawi taat, manggawi ketaatan tuh luar biasa mamanya. Sampai-sampai mamanya ini bisa amalan menjamu tamu dari kalangan habaib, dari kalangan ulama, menjamu tamu wani hangit ya. Wani hangit itu bahasanya wani habis-habisan. Wani berjual piring, nam penting tamu kawa minum banyu teh begula. Sidin kada berduit. Saking menjamunya lawan tamu atau saking baiknya, Sidin langsung menjual piring tulak na tukariakan pa di Sidin piring kone aku na nukar gula na nukar teh dasar menjamu tamu nang datang. Balasan dari ketaatan yang dilakukan oleh beliau. Anak beliau sekarang jadi ulama besar. Jadi ulama besar muridnya puluhan ribu ya. Periksa omikron. Positif nih. Lalakian positif apa? Bibinin positif kan bahagia juga nanti. Macam ketambah sekong dalam ya lah. Ayo harap bapak. Asal jangan tolak Makkah aja kayak ini. Tolak Makkah ini bisa. Jadi umroh ya. Ada gaya jurang di jalan tak habis akan masa karantina. Nah kasihan. Jadi berkah daripada mamanya taat, akhirnya anaknya wah ini jadi ulama besar. Itu ulun saksikan sholatnya. Kita menyaksikan seorang bagaimana kehidupan Sidin Bahari. Mamanya susah, tapi ketujuh menjamu tamu, khususon tamu kalangan ulama dan habaib. Makanya kita tuh beriri melihat orang sugih, ketujuh menjamu tamu, melihat orang sugih, ketujuh menjamu tuan guru, melihat orang sugih, ketujuh menjamu habaib. Himong kita melihat, bahiri kita melihat, hendak menuruti nadaya kayak itu orang sugih nampak tuh dikiro. Jadi orang sugih kalau dibanggakan lalu, kenapa acaraan nyumbang ada bisa. Udah na urusan marakai langgar nomor 1. Jadi jurang rakai kalau nggak rakai di sini. Terus marakai warna meri menetangnya. Nah ini parai juga nih. Bayang jumahat beberapa. Kan jumahat tuh baju putih baik-baik. Nah ini kada. Ada jumahat baju partai. Rencana gue nyambut mau ulang kayak itu tuh. Apa mendasar ada usianya? Nah kayak itu balah. Baju partai semua itu. Coblos nomor 2 tulisan juga tak mau angkat juga di ini juga sudah ya tidak hadiahan lah hadiahan anu herbatok gramoxon ronde semilang gitu aja tulisan sekali semprot langsung mati apa ada ini terlalu ada isi baju itu lah itu orangnya sugih ya, ada sugih kan tuh mengulani dunia. Dahnya pamalar menjamu tamu nih, sampai tamu aja pian mengaruh tuh berisyarat. Lapar tamu nih kelaparan. Goreng hapian jadi 11 itu, baca tamu paham lalu beliau. Mengaruh sih kan banyak lapar. Lapar.
Nah, yang bini dengar orang sebelah kelaparan. Tahu wajahnya laki pada lapar. Kita ada di si beres, tahu kah? Beres tak baru habis di rumah dapat nenek. Ya apa anda memasak? Ubah pulang narohnya nukar di sini. Tuh aja abah mau aja nyembine. Tuh orang nyuruh nukar. Kayak apa nukar? Bari malaman ada aja nyembine. Sudah bos berasa. Kawah aja nukar, tuh ambil dulu ke situ. Ibarat aku mau ambil jual mau kayunya lah dada. Bahari kan pakai kayu, berganti pulang mengaruhnya. Galagar. Ubah anu mengaruh kamu kayak apa? Gara-gara tuh di rumah ada paham, orang pintar-pintar pian jamu tamu tuh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman lawan Allah dan hari kiamat hendaklah memuliakan lawan tamu. Itu nanti amalkan oleh wali-wali. Lihat almarhum abah guru sekumpul. Kayak apa Sidin menjamu tamu. Bahkan kayak apa Sidin menjamu para talabatul ilm yang hadir di pengajian beliau. Disuruh ngiakan kopi, dibagiakan wadai roti. Ya menjamu Sidin, menjamu. Sayyidul Qaum khadimuhum. Nang ampunnya, nang pimpinannya malah menjadi khodam. Pimpinannya dalam satu majelis malah menjadi khadimul majelis. Dia bujur-bujur artinya melayani kepada umat. Luar biasa. Itu orang-orang wali itu kayak itu Habib Soleh Tanggul tuh paling anti tamu tuh bulik kalau kada makan. Itu Habib Soleh Tanggul. Pokoknya bila naik ke rumah Habib Soleh Tanggul kada boleh turun kecuali setelah makan di rumah beliau. Bahkan tamu tuh ditakoni pian hendak makan apa. Boleh pian merequest, kepada aja hendak makan apa. Itu Habib Soleh Tanggul. Nanti keberkahannya beliau, doa beliau makbulah kal barqil khatib, seperti kilat yang menyambar. Lacu kabulnya doanya Habib Soleh Tanggul. Itu berkah daripada amalan beliau yang seperti itu tadi. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, kembali ke kisah Dajjal tadilah. Nah, ketika Dajjal ini datang, disinilah alam semesta ini camuh ya. Camuh. Nah, kita pikirkan siapa nampak contoh tamu Dajjal ini siapa? Busia, anak cucu seorang jadi anak buah Dajjal kayak apa yuk? Inilah kita makanya ada pernah ulun mendengar salah seorang ulama besar di Kalsel ini bocor. Kalau ikam jasidin kawa di akhir zaman kada kawin berusaha kawin. Kalau kada kawa jua kawin hak tapi jangan beranak. Kalau kada kawa jua kada beranak hak tapi jangan banyak. Kenapa? Nih tantangan di akhir zaman tuh lebih berbahaya ya. Kita wayah ini hidup, anak kita dan kemudian menghadapi kayak apa? Kalau doa kita kada kuat, kita khawatir anak cucu kita layau. Anak cucu kita ada baik. Wallahiyadubillahi min dzalik. Makanya jangan henti-henti mendoakan anak, mendoakan cucu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa terus itu. Dan itu salah satu ciri orang itu jadi ibadur rahman, hamba yang disayangi oleh Allah. Bila pian hendak melihat hamba itu disayangi oleh Allah atau kada, lidahnya ditakdirkan oleh Allah membaca Rabbana hablana. Bila Allah mentakdirkan lidah ini bergerak membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu pahamannya si hamba itu di hadapan Allah sedang disayangi oleh Allah. Dia lihat aja, bila orang ditakdirkan setiap saat membaca Rabbana hablana, itu ciri Allah Ta'ala sayang dengan dia. Dia pikirkan hari ini ada baca doa Rabbana hablana. Mungkin ada, berarti kita ini mungkin belum disayangi Allah. Tapi kalau lidah kita digerakkan oleh Allah, nang menggerakkan ini Allah lah, kita paham beradaan. Berarti mun Allah Ta'ala menggerakkan lidah kita membaca itu pahamannya, kita ini ditunjuk oleh Sidin jadi ibadur rahman, hamba yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Dan tinggal kita handap itu doa, tapi kita ada amalkan. Nang bujang amalakan dia doa gitu. Amalakan. Aduh artinya bahadang kawinnya amalakan, mulai bujang amalakan karena isinya ada min azwajina. Minta pasangan loh di situ supaya jadi pasangan yang qurrata ayun, pasangan yang menjadi penyejuk mata.
Kada bisi pasangan namun olah sakit hati. Ini bisi pasangan hidup olah sakit hati, ayo lala. Nah dicari itu kan dalam rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu nanti cari. Ini saudara hari piring lah terbang, cangkir lah melayang, pisau lah macam-macam, parang lah, apa kabarnya? Ini kayak apa? Nah kayak ini. Di mana letak sakinah mawaddah warahmah di rumah tangga? Membunyinya bakal lahir terus. Kayak apa hendak mengatakan baiti jannati sedangkan rumah kayak neraka keadaannya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Nah, inilah zaman Dajjal. Siapa kainana membunuh Dajjal? Yang membunuh Dajjal ada dua orang. Pertama, Imam Mahdi dan prajurit beliau. Dajjal pun dibantu oleh prajuritnya. Tapi kayaknya Imam Mahdi kewalahan dia. Imam Mahdi kewalahan melawan Dajjal. Sampai nang paling kawa membunuh Dajjal Nabiullah Isa ibn Maryam. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit yang kedua. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu kada dibunuh. Nabi Isa itu kada disalib, walakin syubbiha lahum. Tapi Nabi Isa itu diserupakan. Diulah Allah Ta'ala ada orang yang mirip dengan Nabi Isa. Lalu di Nabi Isa-nya dinaikkan ke langit. Nang mirip inilah nang dibunuh atau disalib oleh mereka-mereka. Nabi Isa-nya hidup. Nabi Isa masih bujang, belum berbini. Diangkat oleh Allah ke langit nang kedua. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj di langit nang kedua, Nabi bertamuan dua besapuku, Yahya bin Zakaria, Isa bin Maryam. Berdua besapuku ini di langit nang kedua. Langit nang lain sebutin seiko-seiko aja nabinya. Langit nang kedua berdua menunggui. Kenapa? Seikung macam turun di akhir zaman. Ketika Dajjal sudah merajalela, Dajjal hendak menghantam pasukan Imam Mahdi. Imam Mahdi kewalahan. Disitulah kainannya Nabi Isa ibn Maryam turun. Turun beliau. Turunnya Nabi Isa mendekati sholat subuh. Masuk Nabi Isa di masjid. Masuk di masjid. Diperintah oleh Imam Mahdi untuk jadi imam. Nabi Isa mengatakan kada. Yang berhak jadi imam dia. Aku kada. Aku jadi makmum aja. Nabi Isa jadi makmum. Yang jadi imam Imam Mahdi. Imam Mahdi kira jadi imam. Selesai sembahyang subuh, di situ Nabi Isa nampak membunuh Dajjal. Sampai Dajjal itu tetamu Nabi Isa kayak apa ya, model kayak garam yang meleleh. Bila melihat Nabi Isa, Dajjal sudah paham takdirku ada di tangan Nabi Isa. Dia paling takutan tetamu Nabi Isa. Makanya Dajjal itu kawa merajalela sebelum Nabi Isa turun. Pas Nabi Isa turun ke muka bumi, aneh ya dia. Berpikir Dajjal, aku ini artinya parak dan mati. Nabi Isa sudah turun. Jadi zaman Dajjal. Kayaknya setelah Dajjal itu mati, Dajjal itu mampus dihantam oleh Nabi Isa, ada lagi gangguan. Ini huru hara mendekati kiamat ya. Apa gangguannya? Keluar sekelompok makhluk yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, kata Allah. Ya'juj dan Ma'juj itu tugasnya mereka hanya baru rusak di muka bumi ini. Memang zaman bahari sudah baru rusak, tapi dipenjarakan di antara dua gunung. Mereka dimasukkan di situ, kemudian dikurung dengan penjara, ditumpahi timah di situ. Sampai tiap hari dari Ya'juj Ma'juj itu mengoritis penjara mereka. Zaman Rasulullah lubangnya sudah kayak ini. Ini zaman Nabi 1400-an tahun yang lalu sudah kayak ini lubangnya. Bagaimana zaman kita? Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu tinggi orangnya, disebutkan 120 zira'. 120 hasta. Sehasta itu berapa? 50 cm, setengah meter. Berarti 120 hasta ada berapa meter? 60 meter kan? Hah? Kurang lebih 60 meter. 2 tumbang tiang listrik. Tiang listrik itu agak 30 tingginya, 2 tumbang tiang listrik. Itu tingginya Ya'juj dan Ma'juj.
Cucuk aja disebut dalam tafsir tuh bilainya guring, talinganya sabalah diulahnya hambal, talinga sabalah diulahnya selimut. Nyampe selimut pakai talinganya. Nah, bubuhan talinga lambing. Sabalah diulah hambal, sabalah diulah selimut. Ya'juj dan Ma'juj kada pacang mati kecuali setelah beranak 1000 orang. Dan apabila mati di dalam sarang itu, Ya'juj dan Ma'juj jadi kanibal, memakan kepada sesama. Kawan-kawannya tuh dimakaninya. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Bila maunya keluaran kayak wajib keluaran di sarang. Habis ya, jangankan manusia, gajah untalnya. Manusia siapa? Ada 10 sekali nagok tak oleh kayaknya. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah senjatanya yang paling ampuh nak melawan ada lagi ya. Melawan Ya'juj dan Ma'juj cuma belindo. Bila inya lewat kita batak untuk lagi dilawan dia kawan. Nabi Isa aja kalau awak melawan ini. Nabi Isa tuh bila tetamu Ya'juj Ma'juj bapatakan bukan sibit. Tapi terakhir Nabi Isa berdoa minta kepada Allah supaya Ya'juj dan Ma'juj dibunuh. Allah kirimkan sejenis ular namanya anak di pohon bulu Ya'juj dan Ma'juj, sekali sangat rabah mati, sekali sangat rabah mati, sekali sangat rabah mati, bergelimpangan jenazah Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi, bau buruk alam ini dia. Sampai akhirnya kena Allah kirimkan burung-burung untuk mengangkat Ya'juj dan Ma'juj. Diturunkan hujan untuk menyapu bekas-bekas yang kada baik daripada Ya'juj dan Ma'juj. Hanya alam itu baik. Pas disinilah kena terjadi keberkahan yang luar biasa. Sampai di situ berkah benar. Paribasa anggur sebiji cukup dibagi orang 10 bahkan orang 100. Paribasa saking berkahnya zaman itu. Sugih beradaan. Ada lagi yang miskin ya. Di situ tuh anak tahu sugih beradaan di situ. Sampai orang ini pokoknya ada lagi itu bang yang miskin. Itu di zaman setelah melewati huru hara. Nah kita pikirkan kita ini hidupkah sampai zaman itu? Kira-kira kita hendak hidupkah zaman itu atau harus hidup? Apa jawaban dia? Kira-kira harus hidup karena iman kita di lemah. Sampai kita mati aja lah. Nah wah ini apa kayaknya? Ini pertanyaan ada menyamakan ini. Lagi ibu-ibu, coba lo nak ibu-ibu. Bukan pian tuh akan mati kah laki dulu atau pian kan mati dulu? Ini pertanyaan yang menyakitkan ibu-ibu. Kira-kira menurut pian aja nah, ini tak banyak ibu-ibunya nah sini. Sana ada lagi. Kira-kira baik laki kah mati dahulu baik bini kah? Jawab. Baik gini ya Pak. Bu Ibu. Ebo. Pian tuh hendak laki kah? Kira-kira baik laki kah mati dahulu atau bini kah? Dan jawaban pilihan itu jawaban berasal daripada nafsu. Lu tahu itu karena sifatnya ginian anak sorangan. Pasti laki disuruhnya mati. Apa alasannya laki mati itu dahulu? Lebih baik guru wajib melihatnya mati daripada lihatnya begini. Itu pasti ini jawabannya itu. Orang mengawak mati itu benar-benar Pak. Maning buru itu cukup di dunia, jangan tak bawa ke dalam kubur. Ada guna kan, mbak dalam kubur itu kan macam dengar laki-laki. Sudah kak nanti hari ini kubur ada bisa kawin begini. Aku aja bilang nih kawin aja dalam menyerang mendatangi. Jauhnya. Karena mendatangi laki itu jadi hentou malam gitu. Jangan sampai kayak gitu. Menurut penelitian agama, ini menurut agama bukan menurut nafsu. Kalau yang tadi itu kira-kira ibu-ibu ini menurut nafsu bang. Anakan laki mati dulu. Cumanya ibu-ibu lah. Wayah ini kalau kita lihat memang banyak laki mati berdahulu pada bini. Kenapa? Faktor penyebab kenapa banyak laki mati berdahulu pada bini? Di antaranya karena laki banyak pikiran. Bulik disariki kada bulik dicariki. Jadi pikiran.
mau pikiran, mau pikiran naik ke kepala, tensi naik, drop, mati. Gara-gara menyandang dimamai bini. Makanya sadar-sadarlah Bu Ibu, ketika Anda memamai suami Anda, ketika Anda marah dengan suami Anda, berarti Anda mencoba untuk membunuh suami Anda. Hati-hati Bu Ibu. Dengarkan kata-kata saya. Saya tidak bercanda Bu Ibu. Saya serius. Betul juga. Bujur kebian. Lelakian ini sih perasaan. Cuma perasaan lelakian tuh kayaknya dipendam. Ketika bininya memamai, inya mengalah. Bininya memamai, inya mengalah. Bininya memamai, inya mengalah. Menumpuk terus di dada. Akhirnya jadi pikiran. Nah, menumpuk ini menyebabkan kondisinya drop, lemah. Akhirnya meninggal. Itu penyebab kebanyakan ujar juga. Ujar. Nah, tapi kalau menurut penelitian yang baik, jawabannya lebih baik bini mati berdahulu daripada laki. Pas. Kenapa? Alasannya bukan alasan karena pacang bebini bahasa, bukan. Alasannya karena Anda, wahai ibu-ibu, apabila Anda memiliki suami yang sehat walafiat, sedangkan Anda sakit, pasti Anda mengeluh kepada suami Anda, abahnya, aku minta rela, selama aku sehat mungkin aku banyak salah. Izinnya laki kau serancak salah. Rahatan garingnya, aku abahnya minta rela, enggak dong tangis. Aku minta rela, aku sadar aku banyak salah. Aku minta rela abahnya lah. Tohir batin, aku minta rela, minta ridho dunia akhirat lawan sampean. Apa jawaban laki umumnya? Dengan tulus ikhlas aku memaafkan segala kesalahanmu. Aku ridho lawan ikam. Hari ini gini kamu nggak bulik, aku siap. Sudah lakinya. Ketahuilah wahai ibu-ibu, tatkala suami Anda mengatakan demikian, maka Anda sudah mengantongi tiket surga. Nikmat disempian. Itu untungnya laki mati terdahulu pada biar. Coba kalau mati laki terdahulu pada biar. Nah, laki anggap garing. Aku minta maaf. Laki kan dengar lagi. Ada sadar lagi, apalagi laki langsung drop tekanan darah 250. Langsung rabah, hendak gue. Ada tahu diurang lagi. Nah, dia kata abahnya, aku minta maaf. Kayak apa lagi jawab? Orangnya drop, tak mati laki. Maka malam tadi dia mau memai. Gara-gara awak mau memai, tensi silin naik. Jadi pikiran, ayo mati laki, kayak apa nak minta ampun. Nangis darah, biar nak minta ampun. Belum tentu diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena sangkut pautnya lawan laki. Ayo kayak apa? Sekarang Anda milih yang mana? Lebih baik laki pian mati berdua atau pian mati berdua? Jawabannya apa Bu? Jawabannya tuh kayak itu jadah gue ulun basarah lawan Allah Ta'ala jadah guru gue. Mau ulun kah kedudi atau laki kah berdahulu terserah aja. Yang berani ya. Mau siapapun gue berdahulu ulun siap menerima. Itu kayak gitu. Karena kematian rahasia Allah. Karena kawan menurut sudah mati bila undur idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah ajal itu tiba, kata kawa diundur-undur, kata kawa dimaju-majukan. Nah jelas pasti kita ini pacang mati. Inilah tanda kiamat yang dilihat oleh Nabi kita. Ujar ulama kita, tanda kiamat itu seperti tasbih nang berenteng. Bila pagat sebutin pasti berenteng kawannya. Itu tanda kiamat ya.
Bila mau keluar sebutin, keluar bejurut, keluar berintet, karena mau mendekat lagi sampai terjadi kiamat yang besar-besar. Disebutkan oleh baginda Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah, sebagian daripada tanda kiamat. Pertama Nabi menyebut ayyur fa'ala ilmu diangkat oleh Allah. Ketika ilmu sudah diangkat, bersambung ke komentar Nabi nomor 2, wa yadharal jahlu, nampak kebungulan di alam ini. Bila ilmu sudah diangkat, jahil pasti merajalela. Kayak apa gerak Allah Ta'ala mengangkat ilmu? Nabi menyebutkan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah kadang mencabut ilmu langsung bruk diberubut dari alam dunia, kadang. Tapi Allah mengambil ilmu biqabdil ulama, dengan mewafatkan orang-orang alim. Tuan-tuan guru setiap hari dijemput oleh Allah. Tuan guru satumat diambil oleh Allah. Jarang ada orang jadi tuan guru umurnya panjang. Jarang. Anda hadap ya. Anda hadap abah guru cuma 63 menurut kalender Masehi, 65 menurut kalender Hijriah. Almarhum Guru Bakri meninggal umur 54. Sebagaimana yang diucapkan oleh abah Guru Bakri waktu sidin memberikan izin untuk pondok pesantren Al-Mursyidul Amin. Abah Guru Samukul mengatakan, Bakri, nyawa aku doakan berumur lebih pada 50. Nyawa sampat aja melihat pesantren nyawa maju. Unda doakan umur nyawa lebih pada 50. Kenyataannya umur almarhum Guru Bakri cuma 54 tahun. 4 tahun dia lebihnya pada 50. Itu ucapan abah guru. Jauh-jauh hari sudah dipadahkan guru, aku doakan umur ikam lebih pada 50. Itu kasyafnya sih. Nah, jadi kenyataan jarang ada tuan guru umur panjang. Ini kenang ulun tahu umur panjang tuh kayak tuan guru di Kalua bener ya. Kiai Haji Luqman Hakim bin Mustafa. Itu umur 145 meninggal dunia. Nah sisanya handap-handap, apalagi kayak ulun nih. Ulun ini kan ada umur panjang. Umur ulun handap. Ada bacaan ulun nih sampai 80 ada bacaan. Ada bacaan. Paling full 60 mati. Paling full tuh ya. Bisa sebelum 60 mati. Itu. Makanya ulun ini bisi program. Sebelum ulun umur 40 tahun ulun keliling berjalan. Tapi bila ulun sudah umur 40 tahun, mungkin ulun kada berkeliling lagi. Ulun beranai aja. Beranai di benua, beranai di kampung. Itu ya sudah. Nang berjalan tuh kayak gini. 60 baru 40. Umurnya 40 tuh untung-untungan lagi. Bila perintahnya berjalan, perintahnya beranai. Itu ya sudah. Wah ini enak kalau berjalan. Daur kalau kayak ramai berjalannya. Banyak nanti lihat. Berjalan ke Sumatera, berjalan ke Jambi, berjalan ke Pekanbaru kan, banyak yang dilihat. Nah sikit-sikit banyak pemandangan kan. Iya, payah banyaklah makan ya perasaan. Makan Ustaz ya. Oh saya mau makan bareng Ustaz ya. Dibuat dia kan masih. Oh tak payah banyak Ustaz, tak payah sikit je. Perasaan bahasa Filipin ya. Iya. Kami Pekanbaru itu bahasanya kayak itu tuh Pak ya. Persis kayak Filipin tuh Pak. Bahasanya kami bahasa. Mau kemana? Aduh ini tak elok tuh tak bagus gitu kan. Bahasa kita. Ulun ngerti juga bahasa Melayu mana tuh campur bahasa Banjar tawakan bukannya. Bahasa Melayu campur Banjar. Ya Allah ya. Nah, ilmu diangkat Allah, kejahilan merajalela. Sampai-sampai apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia mengangkat pemimpin mereka dari kalangan orang bungul. Rasulilu terkala ditakoni fa'aftau bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu, akhirnya yang terjadi fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan kepada orang lain.
Ini tanda mendekati kiamat. Ini sudah keluar ini. Keluaran ini. Wayabshu zina, tersebar zina di mana-mana. Bahari jarang tadangar anak kampang. Wayah ini anak kampang satu yuk. Seikong betianan berdulu ya. Seikong lakinya dede ya betianan. Seikong juga lakinya dede betianan. Geger di kampung. Ini nih. 100 orang baik ada di kampung, 10 ada anak kampang. Nah 10 ini bisa merusak 100 karena kejahatannya. Walaupun kada sabaradaan anak kampang penjahat, ada aja yang baik. Cuman kebanyakan membawa kejahatan oleh karena pekerjaan kuitannya yang ada baik. Itu menjalar yaitu yabshuwaz zina, bahkan disebut kada terjadi hari kiamat kecuali kalian melihat orang berzina di pinggir-pinggir jalan raya. Sudah kalian melihat orang berzina di pinggir jalan raya? Pada kita memang ada, tapi di Amerika sudah. Di Amerika sudah. Di daerah-daerah yang kada tahu disupan sudah. Bila jabahanakan pinggir timur baru jak. Tidak tahu urusan. Sudah menjadi. Kalau kita pinggir timur masih ayam, itik, pinggir timur kan. Tapi kalau di sana manusia banyak nama tahu di desa. Alhamdulillah min dzalik. Wa yushrabul khamar, minuman keras dikonsumsi di mana-mana. Mau bendanya padat, mau bendanya cair, itu semuanya dikategorikan muskir. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Tarik kesimpulan wa kullu muskirin haramun. Setiap benda yang bisa memabukkan hukumnya haram. Banyaknya haram, sedikitnya pun juga haram. Jangan dicoba-coba. Aku maliknya sedikit ya. Lihat sabu-sabu ada tuh sedikit jadi culik, malah saya nampak ngomongnya haram. Ini nggak diculik-culik, kurang dari dia. Menculik nggak kayak itu, gelap pun menculik malah hasil dosa nggak 1 kilo, udah apa-apa. Yushrabul khamar. Yabshuwaz zina wa yushrabul khamar, sampai Nabi menyebut wa yaksuran nisa, banyak bibinian, wa yaqillar rijal, sedikit lelakian, hatta yakuna li khamsina mar'atan qayyimun wahid, sampai bandingannya satu laki-laki berbanding 50 bibinian. Ini ada di akhir zaman, ini di akhir zaman ya. Akhir zaman tanda-tanda itu sudah muncul. Sampai disebutkan banyak pasar itu ciri hari kiamat Pak. Kita himong pasar banyak karena nyaman belanja. Ternyata dibalik itu isyarat ribuan tahun daripada Nabi Muhammad mendekati kiamat. Banyak pasar di mana-mana. Banyak pasar, kita himong. Sekalinya dalam hadis, bila sudah mulai banyak pasar berarti kiamat semakin dekat. Iya biar kita himong pasar banyak. Araya wajah pasar para rumah ini. Di balik itu ternyata itu menandakan kiamat sudah dekat. Ya Allah ya Rabbi. Lantas apa maksud kita mengisahkan tanda-tanda kiamat seperti ini? Maksud kita, marilah kita bersiap diri. Marilah kita bersiap sabaratan. Kita pacang berakhir hidup di dunia. Baik berakhirnya kita dengan meninggal dunia, ataupun kita berakhir dengan ditiupnya sangkakala daripada malaikat Israfil. Alhasil hidup di dunia kada salawasan, cuma satu mat. Maka gunakanlah hidup di dunia ini baik-baik. Pergunakan amal waktu kita untuk beramal ibadah di dunia ini. Bila kita banyak bisi amalan, kita juga nyamannya. Bila kita banyak bisi maksiat, kita juga sakitnya. Ada orang lain kadang merasakan. Ayo, mulai hari ini kita sadari diri kita masing-masing. Ayo kita tobat. Ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita menyediakan amalan untuk di hari kemudian. Kalau kada sekarang wajah apa lagi hendak amalan dia? Masa menunggu 40 tahun? Masa menunggu mendekati kiamat? Sudah dekat hanya beramalan. Jangan wajah inilah kita hendak beramalan. Sediakan waktu untuk kita beramalan. Di mana kita bisa mencari celah untuk kebaikan, cari. Terus kita kerjakan, insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita gawi akan menjadi wasilah, menjadi perantara kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjuki kita pada taat jalan yang diridhoinya, membimbing kita selalu dengan
hidayah dan taufiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mentakdirkan kita seberataan jadi orang baik dunia sampai akhirat. Mentakdirkan Allah Ta'ala kepada kita jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita beserta anak cucu kita selamat daripada fitnah syaitan, selamat daripada fitnah zaman, selamat daripada fitnah dajjal, selamat daripada fitnah kehidupan dan kematian. Mudah-mudahan kita sabarataan berkat Rasulullah, berkat abah guru sekumpul, kita di sini berkumpul di surga pun kita berkumpul dengan baginda Nabi, dengan abah guru dan para nabi dan wali-wali yang lain. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat beliau sampaikan. Minta Allah, minta halal, minta maaf dan kita sabarata. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.